Selamat pagi, saya Lisa Sihombing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan penerapan bisnis intelijen berbasis Artificial Intelligence pada usaha depot air minum isi ulang. Studi kasus ini saya pilih karena proses bisnisnya cukup jelas dan dekat dengan kegiatan sehari-hari. Mulai dari menerima pesanan, melakukan produksi, mengirim pesanan, mencatat transaksi, sampai menerima keluhan pelanggan. Dalam rancangan ini, saya akan menunjukkan bagaimana data seluruh proses tersebut dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh pemilik usaha. Permasalahan utama pada usaha kecil biasanya bukan tidak memiliki data, tetapi datanya tersebar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Data pesanan ada di catatan atau WhatsApp. Data produksi dicatat secara terpisah dan keluhan pelanggan juga belum tentu dirangkum menjadi informasi. Karena itu, saya merancang bisnis intelligence untuk mengumpulkan dan menyajikan data menjadi informasi yang lebih ringkas. AI digunakan secara sederhana untuk membantu membuat prediksi, klasifikasi, dan rekomendasi. Tujuan akhirnya adalah agar pemilik usaha dapat memantau transaksi, menyesuaikan produksi, membuat distribusi lebih efisien, mengevaluasi pelayanan, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Sebelum masuk ke bisnis intelligence, saya menggambarkan terlebih dahulu proses sistem informasi yang sudah berjalan. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan, baik datang langsung, melalui WhatsApp, maupun telepon. Admin kemudian mencatat pesanan. Setelah itu, pesanan masuk ke proses produksi, yaitu pemeriksaan galon, pencucian, sterilisasi, pengisian, dan pemeriksaan akhir. Setelah siap, pesanan dapat diambil langsung atau dikirim kepada pelanggan. Transaksi kemudian diselesaikan melalui pembayaran dan pencatatan. Dari semua proses tersebut dihasilkan data. Misalnya data pelanggan, jumlah galon, waktu transaksi, jumlah produksi, alamat pengiriman, dan keluhan. Data inilah yang nantinya menjadi sumber utama bisnis intelligence. Pada rancangan ini, data berasal dari 4 bagian utama, yaitu transaksi customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Semua data tersebut disimpan dalam database usaha. Bisnis intelijen berfungsi mengolah dan merangkum data, sedangkan AI digunakan untuk analisis tambahan seperti prediksi dan rekomendasi. Hasil akhirnya disajikan dalam dashboard. Jadi alurnya adalah data operasional masuk ke database, kemudian dianalisis menggunakan bisnis intelijen dan AI, setelah itu ditampilkan dalam dashboard untuk membantu pemilik mengambil keputusan. Pada proses transaksi customer dapat dicatat antara lain nama pelanggan, jumlah galon, waktu transaksi, metode pembayaran, dan frekuensi pembelian. Bisnis intelijen dapat menunjukkan pelanggan aktif dan tren penjualan. AI kemudian digunakan untuk memperkirakan pembelian ulang atau penjualan periode berikutnya. Contohnya, jika seorang pelanggan biasanya membeli 2 galon setiap 3 hari, sistem dapat memperkirakan kemungkinan pelanggan tersebut melakukan pemesanan kembali. Pada proses produksi, data yang dicatat adalah jumlah pesanan, jumlah galon yang diproduksi, stok galon, dan galon yang tidak layak. Bisnis intelijen dapat membandingkan produksi dengan penjualan. AI dapat membantu memprediksi kebutuhan produksi. Misalnya, jika penjualan selalu meningkat pada akhir pekan, sistem dapat memberikan rekomendasi agar jumlah produksi ditambah sebelum permintaan meningkat. Pada proses distribusi, sistem mencatat alamat pelanggan, jumlah pesanan, waktu keberangkatan, waktu pesanan diterima, dan status pengiriman. Bisnis intelijen dapat menunjukkan wilayah dengan jumlah pesanan paling banyak dan rata-rata waktu pengiriman. AI dapat membantu mengelompokkan pelanggan yang lokasinya berdekatan sehingga beberapa pesanan dapat dimasukkan dalam satu rute.
Dengan begitu, distribusi dapat menjadi lebih efisien. Pada layanan konsumen, data yang dikumpulkan berupa pertanyaan, saran, keluhan, dan penilaian pelanggan. AI dapat membantu mengelompokkan keluhan, misalnya keterlambatan pengiriman, kondisi galon, kualitas air, atau pelayanan petugas. Selain itu, komentar dapat dianalisis secara sederhana menjadi sentimen positif, netral, atau negatif. Dashboard ini dirancang sebagai pusat informasi usaha dalam satu layar. Pada bagian atas terdapat ringkasan seperti jumlah galon terjual, pendapatan, jumlah pelanggan, dan jumlah produksi. Bagian berikutnya menampilkan grafik tren penjualan mingguan. Di sisi lain terdapat bagian AI analistik yang menampilkan hasil prediksi dan rekomendasi. Misalnya prediksi penjualan besok, rekomendasi produksi wilayah pengiriman terpadat, kategori keluhan terbanyak, dan persentase sentimental positif. Angka yang terlihat pada mockup ini hanya merupakan contoh untuk menggambarkan bentuk visualisasinya. Dalam penerapan nyata, angka akan diambil dari database usaha. Rancangan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, informasi menjadi lebih cepat dipahami karena kondisi usaha dapat dilihat dalam satu dashboard. Kedua, keputusan dapat dibuat berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Yang ketiga, AI dapat membantu memprediksi kebutuhan berikutnya. Yang keempat, produksi dapat menjadi lebih terukur sehingga mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan produksi. Yang kelima, distribusi lebih efisien karena pesanan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah. Yang keenam, pelayanan pelanggan menjadi lebih responsif karena keluhan dapat diklasifikasikan dan dievaluasi. Sebagai referensi, saya menggunakan artikel Jianben Feng tahun 2025 yang diterbitkan dalam jurnal Discover Artificial Intelligence dengan judul Financial Accounting Management Strategy Based on Business Intelligence Technology for Sustainable Development Strategy. Penelitian tersebut menggunakan bisnis intelijen berdasarkan metode AI dan membangun sistem visualisasi untuk membantu interpretasi hasil model serta mendukung keputusan manajemen. Walaupun objek penelitiannya adalah data keuangan perusahaan, konsep yang saya gunakan dapat diadaptasi secara sederhana pada usaha depot air minum, yaitu mengelola data, melakukan analisis dengan AI, kemudian menyajikan hasilnya dalam dashboard. Kesimpulan dari rancangan ini adalah data transaksi, produksi, distribusi, dan pelayanan konsumen dapat disatukan menjadi satu sistem bisnis intelligence. Bisnis intelligence membantu menyajikan data dalam bentuk angka, grafik, dan indikator yang mudah dipahami, sedangkan AI memberikan nilai tambah melalui prediksi, klasifikasi, dan rekomendasi sederhana. Dengan demikian, pemilik usaha dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan terarah berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi, alur utamanya adalah data business intelligence, AI analytic, dashboard, kemudian keputusan. Terima kasih.